Ya, halo. Oke. Halo Bro Tim, Bro Kakak. Yes. Saya Melvin Liberty dari Hamburg, Jerman. Oke. Saya sudah menikah, istri lagi hamil. Wih. Profesi saya sebagai team leader application management. Fokus saya di ERP system dari Microsoft. Oke. Kondisi keuangan saat ini saya single earner. So istri saya nggak bekerja. Ya. Saya earningnya neto 5.000 euro per month. Ya. Fixed cost-nya sekitar 2,5, so setengah. Variable cost-nya tergantung kebutuhan sih. Kadang kecil, kadang bisa gede. Ya. Sudah investasi sejak 2021 di saham. Lamsam dari 2021 dan DCA sejak masuk 500 sampai sekarang 1.000 euro per month di Oke. S&P 500. Oke. Saya punya portfolio sekarang di MSCI World awal-awal, sekarang sudah masuk S&P 500. Total 39.000 di MSCI World, di S&P 500 22.000 euro, Oke. dan cash dan total uang darurat 14.000 euro. Oke. Pertanyaan saya, ya seperti sebagian banyak orang, financial freedom. Saya ingin finish money game supaya bisa ada opsi untuk retire early. Oke. Gimana cara optimalisasi saya punya portfolio ke depannya, karena saya baru mau masuk dengan cash saya ke bidang kripto. Saya juga baru masuk akademi sejak Mei tahun ini. Oke. Di Jerman itu kamu ada ini nggak? Apa tax planningnya gimana dulu? Karena kamu kan beli S&P 500 nih. Yes. Ini yang dari US atau Yeah. gimana? Iya, yang dari US, cuman dari broker Jerman. Karena potong tax Jadi taxnya dividennya udah nggak? fix. Dividennya kena berapa taxnya? Kena. Bisa tahu kena berapa? Dia susah sih, susah cari tahunya. Soalnya dia yang base di Ireland, Ya. langsung kena potong dividennya. Oh, oke. Kamu pakai yang kita- base di Ireland. Oke. Iya. Jadi kita kena potongnya di sini fix. Kalau di liquidate 25% keuntungan. Oke. Jadi pengeluaran bulanan sekitar berapa? 2.500. 2.500 2.500 euro per bulan. euro Oke. per bulan. Kamu tahu rule 3%? Tahu. Jadi kalau kamu bisa withdraw 3%, kamu mau retire early atau mau lanjut kerja? Ini kan ERP berarti ya di Microsoft ya? Iya, betul. Oke. Jadi kalau kamu mau 2.500 euro per bulan, berarti per tahunnya itu 30.000. Ya kan? Kamu perlu kira-kira 30.000 euro per tahun. Jadi jawaban kamu sebenarnya simpel banget. Ya. Jadi kamu kan kalau 3% tuh kamu harus bisa cover ini kan? Ya, 12 ya. Ini kamu sebenarnya cukup straightforward karena ini 30.000 ya kan? 30k. Kamu tinggal perlu berapa jawabannya? Kamu tinggal perlu sejuta euro angkanya. Nah, iya, planning sih 1 juta euro. iya, kamu butuh 1 juta euro. Nah, ini target kamu emang retire early dari berapa? Nggak mulu-mulu sih, Ya. yang seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Saya Cash mau kamu pivot sekarang masuk ke Bitcoin, full di cuman mana? Cashnya di mana? cashnya masih full di account. Oke, Cuman dapat 2% bunga. yielding bunga. Kamu ada kemungkinan bisa tambahin income atau enggak? Sulit di Jerman. Regulasinya ketat untuk Oke. extra earning. Kalau asumsi kamu bisa, ini kan dia pakai S&P bro ya, dan Yes. MSCI bro. Asumsinya mungkin 11%, 10%, ya kan? Ya, Tapi realistik kalau sama inflasi kurang harusnya, 89 sih sebenarnya. Ya. Real return 89, kamu butuh waktu gitu. Sesimpel kamu butuh Ya waktu. sebenarnya udah on track ya. Kamu penghasilan ya 50% spending, udah DCA juga saham dari Ya. 2021 ya. Technically juga udah oke ya metodenya. Ya, so far so good sih. Ya.
Kalau kamu nggak bisa tingkatin pendapatan dan katamu itu berat ya, udah di track yang oke menurut saya. Ya. Cuman kamu harus nabung untuk apa 1 juta euronya. Kamu mungkin butuh sekitar 13 sampai 14 tahun. Untuk kamu bisa save kan 2.500 kan? Ini semuanya ke S&P. Kamu DCA per bulan dengan expected return 10 sampai 11% ya, Bro ya? Ya. Ini gede banget. Jadi kamu butuh 13 sampai 14 tahun untuk reach segini. Nah, ini baru kamu bisa withdraw 3%. Untuk cover biaya hidup kamu ini 2.500. Cuma kan ya itu pasti meningkat kan overtime, dan 1 juta euro Biden mungkin nggak worth sebanyak itu. Ya, kamu harus ngitung inflasi juga ya. Iya. Cuman Bisa tinggi lebih baru-baru tinggi. aja ya, inflasinya spiking juga kan. Iya. Jadi kamu bisa sabar nggak mungkin sekitar 13 sampai 14 tahun, kecuali ya tadi karena kemampuan paling besar manusia itu actually bukan di investmentnya atau di apa namanya, bukan di kemampuan dia bisa generate return dari investasi, Ya. gitu. Karena Warren Buffett-nya 20% kan, dan kita semua nggak ada yang mungkin sedia konsisten selama Pasti. berpuluhan tahun. Gue sama Bro Kakak mungkin ujung-ujungnya konsisten mungkin di 16%, Iya. 17%. Size-nya kan gede juga. Ya, Bridgewater juga cuma 12-13%. Jadi kalau kamu kejar expected return-nya, nggak bisa. Yang kamu bisa kontrol cuma satu, savings rate. Savings itu dapat dari mana? Pendapatan dikurang pengeluaran. Makin besar savings rate Atau kamu. ya memang 50% sebulan tuh bisa ditekan nggak ya itu Ya. konsumsinya? Dengan kondisi sekarang, finansial untuk cover ibu hamil berat sih, Kak. Oh, oke. Jadi Iya. susah itunya, ada variable cost Apalagi juga, kadang anak ada pengeluaran habis besar. ini lahir tuh pasti tambah banyak tuh spending. Iya. 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 Jadi nggak bisa Kalau di- misalnya dari Bro Kakak dan Bro Tim, apakah bagus untuk pivot berapa persen untuk ke kripto supaya bisa growth-nya lebih kencang? Kalau ini pertanyaan personal ke kita, karena kondisi keuangan orang beda-beda, dan pasti Bro ini udah lumayan tahu lah kenapa pindahin dari MSCI World, dipindahin ke S&P, udah dipindahin juga ke yang Ireland biar untuk apa efisiensi tax-nya. Cuma jawabannya kalau kita ya sudah pasti minimal 10% kita ada di Bitcoin. Ya. Kenapa? Karena itu adalah inflation hedge. Memang betul Bitcoin itu bukan aset yang produktif, nggak Maksimal generate return. 30% ya. Iya. Maksimal 30%. Tapi kalau kita pasti ada at least 10% di portfolio. Ya. Pasti kita taruh 10%. Karena in case 10% itu bisa naik 20% ARR-nya, itu bisa jauh sekali nanti. Bisa ngedongkrak portofolio sampai ntar ujung-ujungnya weighting di 30% nanti. Jadi kamu taruh mungkin 10% ini sekarang nih, tapi kalau naiknya sampai 20%, dia akan nanti bisa 30% sampai 35% di weighting portfolionya. Ya mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini kan kita berkali-kali ya nunjukin Ya. Nakamoto portfolio ya. Ini ada model ya all season ya, dimana di sini kan juga ada long term bonds, oke, commodity ya, kemudian ada stock market ya. 10% Bitcoin itu udah enough ya sebenarnya kita ngomong. Karena dengan 10% ya Bitcoin itu kita dapat ya return yang jauh lebih besar ya. Dan bisa Untuk teman-teman kondisi cek juga market sih. sekarang, apakah dianjurkan lump sum atau DCA aja? Pasti DCA, DCA. Karena kamu kan gajinya bulanan. Kamu gaji bulanan. Jadi dari 2.500 itu kamu langsung bisa bagi itu. Ya. Ya kan? 250 misalnya ke Bitcoin, sisanya S&P 500. Toh kamu udah punya dana darurat set aside juga kan? Setuju. Jadi kamu harus pikir gini, investasi itu tentang rencana yang matang. Jadi setiap pendapatan kamu per bulan, itu kamu udah pos-posin tuh, kamu udah budgeting kan semuanya. Selesai dapat berapa, itu harus angkanya fix. Jadi jangan berubah gitu. Kalau bisa bahkan investasi dipotong duluan. Kamu dapat 5.000 nih take home pay ya. Potong tuh langsung, mau investasi berapa? 2.500. Nah, langsung cepat tuh. 250 taruh sini, sisanya taruh sini. Habis itu baru spend sisanya. Karena investasi tentang disiplin. Udah gitu sih. Ya. Itu harus Iya, disiplin. supaya nggak ya kesentuh. Nah, kamu harus pakai plan yang kamu bisa stick to it jangka panjang. Contoh, misalnya kalau kamu taruhnya langsung besar ya 50% di Bitcoin, kamu mungkin hatinya nggak kuat gitu. Tapi kalau kamu taruhnya 10% doang, mungkin kamu bisa konsisten ikutin plan-nya sampai 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, kalau kamu taruh 10% di Bitcoin, ini hitungan kasar di kepala gue ya, belum tentu benar. Cuma kan tadi 13-14 tahun, kamu mungkin bisa hemat 3 tahun di sini. Ya. Kamu harus bisa hemat 3 tahun. Ini hitungan di luar, ini hitungan gue nggak pakai formula present value, jadi mungkin salah ya. Cuman di kepala gue harusnya kalau lu tilt 10% ke sini,
dengan expected return 20% per tahun, itu bisa ngehemat 3 tahun. Nah itu something yang lo mau lakuin atau enggak, hemat 3 tahunnya. Tapi dengan added volatility risk gitu. Karena volatilitas itu bukan selalu musuh gitu. Yes. Kalau kamu mau investasi yang paling aman nih, yang investasi ibaratnya kayak garis nih, kamu cuma begini ya, kamu tinggal pakai money market kan. Kamu kan sekarang pilih S&P nih yang bisa begini. Nah Bitcoin itu bisa begini nih, gitu. Jadi kamu mau add volatility ini di dalam portofolionya atau tidak? Kalau kamu mau untuk menghemat 3 tahun, silakan ambil. Tapi balik lagi ada resikonya juga, gitu. Iya. Tapi kalau jangka panjang, tidak ada pernah orang pegang Bitcoin tuh rugi lebih dari 5 tahun. Bahkan 4,5 tahun tuh nggak ada yang pernah rugi. Ya mungkin yang menarik ya kita lihat aja ya. Karena kan orang ngomongin apa Bitcoin relatif volatile ya. Ya. Tapi mereka lupa sebenarnya juga S&P itu juga lebih volatile tapi returnnya malah kalah sama Bitcoin. Betul. Ya. Kita ngomong di tahun ini ya. Ini yang garis ya saya rubah ya ke Bitcoin, oke. Dan kita tambah dengan SPX ya. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan ya, Bitcoin tuh selama 2025 awal kemarin ya, kena yang masalah tarif itu, kita bisa melihat bahwa S&P drop 22%. Ya. Bitcoin dropnya 33%. Tapi di saat yang sama ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, Bitcoin tuh performanya jauh lebih tinggi daripada S&P ya. Ya. Kita kalau ngomong dari periode 1 Maret 2025 Bitcoin naiknya 43%, S&P cuma 12%. Tapi pas koreksi, S&P dropnya 22%, Bitcoin dropnya 33%. Jadi untuk 10% lebih ya potensi risk ya drawdown-nya. Tapi potensial gain-nya itu kayak 4 kali lipat ya, itu kayak no brainer ya gitu. Ya. Ya karena S&P juga dalam koreksinya 22%. Bitcoin 33%. Ya. Bitcoin naik, ya Bitcoin naiknya 40%, S&P cuma 12, bro. Setuju? Ya, jadi ya kan itu simple ya, risk to reward ya. Kayak saya di YouTube Ternak Uang kan juga ngajarin juga ya ke teman-teman mengenai risk reward model ya. Dimana kalau kita lihat probabilitas ya antara dua jenis pilihan, kita lihat potensi menang ya kita dapat berapa banyak. Karena endingnya ya investasi itu tentang ngukur ya seberapa banyak risiko yang kita bisa ambil Ya. dengan potensi keuntungan yang bisa dapetin. Jadi jawabannya kamu harus punya prinsip investasi yang bijak ke depannya ya. Jadi Yes. apakah ini bisa kamu stick plan-nya atau enggak? Banyak orang yang bilang, oke gue mau 100% Bitcoin, tapi bisa stick nggak ketika itu aset kena drawdown 40%? Nah, S&P kan jarang sebenarnya drawdown sampai 40%. Jadi itu nanti tergantung profil resiko kamu. Mungkin kamu lebih ngerti lagi, nanti bisa jadi 80-20, bisa jadi 70-30 gitu. Kayak sekarang nih, misalnya kalau kamu tanya portofolio saya isinya apa? 60% lebih di Bitcoin. Ya. Gitu. Apakah itu nggak apa-apa? Nanti kalau turun ya kita lihat nanti gitu. Situasi marketnya berubah juga. Cuman kan kita berdua sangat aktif di pasar modal. Ya. Kalau kamu bukan orang aktif, kamu kan fokus di ERP itu. Iya. Nah sebenarnya kamu juga bisa explore untuk belajar di luar dari S&P gitu. Kamu kan kerja di dalamnya, kamu harusnya punya edge bahkan lebih dari saya gitu di Microsoft kan. Mungkin kamu bisa lihat, apakah Microsoft ini lebih baik dibanding S&P? Who knows kan? Jadi itu bisa jadi Saya pilihan nggak kalau langsung mau kerja di eksplorasi. Microsoft sih, kerja di Microsoft produknya aja. Iya, ERP-nya kan? Iya, betul. Oke. Jadi nggak, maksudnya kamu punya edge gitu. Kamu karena kamu ngerjain ERP-nya Microsoft, kamu tahu dia punya produk tuh seperti apa dan dipakainya seperti apa. Itu namanya edge Betul. di market. Nah itu sesuatu yang mungkin bahkan kita juga ada yang kita nggak tahu gitu loh dari segi produknya. Kalau kamu lihat di situ ada benefitnya, atau kamu misalnya ngeliat kayak gini, oke, Microsoft ERP-nya walaupun sekarang belum se-leading SAP, mungkin kedepannya bisa ngelawan gitu. Itu something yang lu tahu yang gue mungkin nggak tahu. Jadi jawabannya adalah fokus di apa yang bisa dikontrol. Satu yang bisa dikontrol itu bukan expected return. Satu adalah savings rate. Itu yang paling penting Ya. dipegang. Income dikeluarin, pengeluaran. Kamu harus tahu savings rate itu berapa. Dan itu kayak Bro Kakak bilang, kalau income nggak bisa ditambahin, savingsnya bisa di otak-atik nih. Ya. Bisa investasi 3.000 nggak nih? Kalau kamu bisa investasi 3.000, ini mungkin turun lagi jadi 9,5 tahun. Ya. Gitu. Oke. Tapi itu ya opsi pribadi, Terima karena kasih. semuanya kan personal finance, sangat personal gitu. Oke.
Setuju. Terima kasih Cuman bro, ya bro kakak. tetap Siap. diutamakan keluarga sih. Ya. Iya, betul. Semoga membantu ya Melvin. Ya, terima kasih bro, Oke. bro kakak. Yes. Thank you, thank you. Sukses, sehat-sehat ya buat Sehat-sehat. anak bayi.